Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadika as-salihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majelis yang mulia, yaitu dalam majelis zikir, dalam majelis ratib Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca daripada zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi bahwa kita termasuk orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita pun mendapatkan cinta dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga zuriat beliau. Mudah-mudahan setiap salawat yang kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semakin memperkuat hubungan ittisal kita dengan baginda Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Yang ulun muliakan para habaib, para keturunan zuriat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama kita ada Habib Muqdar bin Ali Asgab. Mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan mudah-mudahan beliau bisa selalu hadir bersama-sama dengan kita, dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan keberkahan daripada orang tua kita. Kemudian yang kita muliakan Al-Habib Mahdi bin Habib Abdullah Al-Habsyi, orang tua kita, pemarina kita yang selalu memberi motivasi, dorongan untuk berjalannya majelis ini. Mudah-mudahan beliau juga selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan selalu bisa menghadiri majelis kita ini, dan selalu bisa memotivasi kita untuk bersama-sama menghidupkan majelis yang mulia ini. Demikian pula yang ulun muliakan saudara ulun Al-Habib Fakhrus bin Habib Zain Asgab sebagai tuan rumah kita, sahibul majelis, bersama dengan ibunda beliau, bersama dengan keluarga beliau yang telah berusaha untuk mengadakan majelis yang mulia ini, menyediakan tempat dan segala-galanya. Mudah-mudahan beliau sekeluarga selalu diberi kesehatan, selalu diberi kemudahan, dan semua amal baik beliau mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak. Demikian pula semua panitia yang membantu terlaksananya majelis ini mudah-mudahan juga mendapatkan balasan yang berlipat ganda daripada Allah Subhanahu wa taala.
para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita kembali diberi Allah kesempatan untuk meneruskan pengajian kita, meneruskan daripada kitab Ajatus Sifat ila Makarimil Akhlaq yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Mudah-mudahan setiap ilmu yang kita dapatkan daripada kitab ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Meneruskan daripada penjelasan beliau, sekarang kita masuk pada bab asyukru, pada menjelaskan tentang syukur kepada Allah. Bagaimana kita seharusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Beliau menjelaskan wa minal munjiyat, termasuk perkara yang menyelamatkan. Jadi asyukur ini termasuk akhlak yang sangat dicintai oleh Allah, dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga asyukru itu termasuk minal munjiyat, termasuk akhlak yang akan menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Termasuk yang menyelamatkan itu, kata beliau, adalah asyukru, bersyukur kepada Allah. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sangat sedikit daripada hamba-hambaku itu yang bersyukur. Jadi jumlah orang yang bersyukur kepada Allah itu sedikit. Kebanyakan manusia itu adalah kufur atas nikmat Allah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang bersyukur kepada Allah, termasuk minasyakur, orang yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam ayat ini disebut dengan kalimat asyakur. Jadi ada namanya asyakir, ada namanya asyakur. Kalau asyakir itu sifatnya umum, artinya orang yang bersyukur kepada Allah. Tapi kalau asyakur itu artinya orang yang banyak bersyukur, tidak hanya sekali-sekali, tapi selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita meminta kepada Allah termasuk minasyakur, termasuk orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Wa qala subhanahu, dan juga berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah berfirman, jikalau kalian bersyukur, la azidannakum, niscaya kami akan menambahkan nikmat itu kepada kalian. Wala in kafartum inna azabi lasyadid, dan jikalau kalian kufur kepada nikmatku, kata Allah, sesungguhnya azabku itu sangatlah pedih. Ayat ini mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin nikmat yang ada pada kita itu ditambah oleh Allah, maka hendaknya kita banyak bersyukur kepada Allah. Artinya disyukuri nikmat yang ada. Dari sekian banyak nikmat yang sudah kita dapatkan, itu hendaknya selalu kita syukuri, sehingga nikmat itu selalu ditambah oleh Allah. Dan puncak dari segala nikmat yang kita harapkan tambahan daripada Allah itu adalah nikmat ketika kita menyaksikan tajalli zat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surganya. Itu nikmat yang paling besar dari semua nikmat, menyaksikan tajalli zat Allah di dalam surganya. Nikmat yang kedua yang paling besar daripada Allah
adalah ketika kita bisa berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita selalu mensyukuri nikmat sampai akhir hayat, maka harapan kita akan mendapatkan puncak dari semua nikmat itu, yaitu menyaksikan keindahan tajalli zat Allah dan berkumpul dengan kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah bagi orang yang banyak bersyukur kepada Allah. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-ta'imus syakir bi manzilatis sha'imis sabir. Rasulullah bersabda, at-ta'imus syakir, orang makan yang bersyukur kepada Allah itu bimanzilatis sha'imis sabir, sama kedudukannya dengan orang puasa yang sabar. Jadi kita makan, setelah makan itu lalu kita merasakan nikmat Allah, bersyukur kepada Allah. Setelah makan kita mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani wa sakani wa ja'alani minal muslimin. Bersyukur kepada Allah atas makanan yang sudah kita makan. Nah, ini orang yang bersyukur setelah makan ini sama dengan orang yang puasa, yang sabar dengan puasanya. Jadi pahalanya sangat besar. Padahal kita sudah nyaman makan, bersyukur, dapat pahala. Ini luar biasa balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yattakhiz ahadukum qalban syakiran wa lisanan zakiran wa zawjatan mu'minatan tu'nihi ala amril akhirah, tu'inuhu ala amril akhirah. Rasulullah bersabda, hendaknya kalian berusaha untuk memiliki hati yang selalu bersyukur. Kata Allah, hendaknya kalian ini berusaha. Jadi bersyukur itu perlu usaha. Jadi kadang-kala kita itu langsung bisa jadi orang yang bersyukur, perlu usaha. Salah satu usaha kita menjadi seorang syakir, bahkan menjadi seorang syakur, adalah menuntut ilmunya, belajar di majelis ilmu, sehingga kita tahu bagaimana keutamaan orang yang bersyukur kepada Allah. Kemudian walisanan zakiran, hendaknya kalian berusaha untuk memiliki lisan yang banyak berzikir kepada Allah. Kita ini dianjurkan untuk banyak berzikir. Di antaranya menghadiri majelis zikir, sehingga dengan demikian kita terbiasa untuk selalu berzikir kepada Allah. Dan harapannya adalah waktu kita ada pada waktu sakaratil maut, ketika kita menghadapi yang namanya nazak, roh kita dicabut oleh Allah. Sebelum roh kita dicabut, kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ini bagi orang yang selama hidup banyak berzikir, karena sudah biasa, sudah mahir. Maka pada waktu sakaratil maut pun dia akan berzikir dan mengucapkan la ilaha illallah, dan matinya masuk surga, mati husnul khatimah. Kemudian wa zaujatan mu'minatan tu'inuhu ala amril akhirah, dan hendaknya kalian berusaha untuk memiliki istri yang beriman, yang membantunya atas urusan akhirat. Nah, ini juga dianjurkan kita berusaha untuk memiliki istri beriman yang membantu dalam urusan akhirat, sehingga dengan demikian kita mudah di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna dunya
kullaha bihazafiriha biyadi rajulin min ummati summa qala alhamdulillah lakanat alhamdulillah afdalu min zalika kullihi. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya dunia seisinya itu ada di tangan seorang laki-laki daripada umatku, ya Rasulullah, kalau seandainya dunia ini seisinya itu dimiliki oleh seorang laki-laki daripada umat beliau, kita bayangkan bagaimana seduniaan ini ampunya, dari ujung barat ke timur itu ampunnya semerta. Semua negara, semua kerajaan, semua istana, semua yang ada di muka bumi ini menjadi miliknya di tangan seorang laki-laki daripada umat Rasulullah. Itu seumpama, kata Rasulullah, demikian. Kemudian laki-laki yang memiliki dunia seisinya ini kemudian mengatakan alhamdulillah. Maka kata Rasulullah SAW, perkataannya alhamdulillah itu lebih afdal daripada dunia dan seisinya. Artinya balasannya di akhirat. Artinya kita membayangkan dunia ini bagaimana besarnya, bagaimana luasnya, dan bagaimana isinya, itu dibandingkan kalimat alhamdulillah itu lebih kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada balasan yang akan kita dapatkan. Jadi kalau kita dapat nikmat lalu kita mengatakan alhamdulillah, itu langsung kita mendapatkan balasan yang lebih besar daripada dunia seisinya. Jadi luar biasa kalimat alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menjelaskan tentang syukur. Para ulama menjelaskan syukur itu artinya as-sana'u 'ala ni'ami bil lisan wal mahabbatu bil qalbi wal 'amalu bi ta'atihi fil jawarih. Makna daripada syukur itu adalah memuji Allah di atas lisan kita, kemudian mencintai Allah di dalam hati kita, kemudian beramal ketaatan pada anggota badan kita. Itu makna daripada syukur. Jadi ada tiga rukun syukur, itu tiga. Ada di mulut, ada di hati, ada di anggota badan. Jadi syukur itu kadang hanya semata-mata di mulut kita, tapi harus ada pada tiga bagian. Pertama di mulut dengan mengucapkan alhamdulillah sekurang-kurangnya. Kemudian di hati dengan kita memenuhi hati kita dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di anggota badan adalah dengan menggunakan segala nikmat yang Allah berikan pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak digunakan nikmat itu pada maksiat. Apapun nikmat yang kita miliki itu digunakan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah rukun yang wajib bagi orang yang bersyukur kepada Allah. Jadi kada kawa sebuting aja, harus ketiga-tiganya. Lisan kita pun harus keluar kata alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah. Bahkan sebagian ulama menganjurkan kita sujud syukur. Jadi ada sujud khusus bagi orang yang mendapatkan nikmat atau mendapat kabar gembira, lalu dia bersujud kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ulama mengatakan bahwa nikmat Allah itu hendaknya sekecil-kecil nikmat Allah itu hendaknya dipalaakan. Artinya dipalaakan itu diganalakan di dalam hati kita. Jangan pernah kita menganggap kecil nikmat daripada Allah. Semakin kita palaakan nikmat itu,
maka akan semakin dibanyakkan dan dibesarkan nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah senang orang yang memalaakan nikmat Allah, artinya kadang menganggap kecil nikmat Allah, itu tanda orang itu sangat mensyukuri nikmat Allah. Karena ketika kita mendapat nikmat itu jangan dipandang nikmatnya, tapi kita pandang siapakah yang memberikan nikmat kepada kita. Karena nikmat itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka dia tidak akan mensyukuri yang banyak. Artinya ya Allah, kalau yang sedikit ini hanya ada disyukurinya, buat apa kami memberi nikmat yang banyak? Jadi kalau kita hendak nikmat itu semakin banyak, yang sedikit itu disyukuri, maka pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Hazim mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribu min Allah azza wa jalla wa hiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya nikmat itu adalah bala daripada Allah. Kita dapat nikmat itu kada tambah berparak lawan Allah, apalagi tambah jauh, apalagi nikmat itu digunakan untuk maksiat. Ini tandanya bala. Walaupun zahirnya nikmat, kita melihat secara zahir orang ini dapat macam-macam daripada harta benda dunia. Kita lihat secara zahir ini nikmat, tapi ketika dia gunakan itu maksiat, maka hakikatnya itu adalah bala. Itu adalah musibah yang Allah berikan kepada orang tersebut. Sehingga dikatakan oleh para ulama bahwa orang bersyukur yang telah sampai pada puncaknya adalah ketika dia memandang nikmat itu adalah ujian daripada Allah. Seorang yang bersyukur yang ada pada puncaknya itu memandang nikmat itu bukan sekedar nikmat, tapi itu ujian. Ketika dia salah menggunakan nikmat itu tidak pada yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi bala yang berlanjut sampai pada hari kiamat. Bahkan bala itu akan kekal. Kalau bala di dunia ini setempat saja, tapi kalau bala yang sudah berkaitan dengan urusan akhirat, maka bala itu kadada habisnya, akan kita tanggung akibatnya pada hari kiamat. Jadi ada di sebagian kitab itu disebutkan di dalam Al-Fatawa Al-Hadisiyah yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu ada pertanyaan, mana yang lebih utama di sisi Allah? Apakah seorang yang disebut Al-Ghaniyus Syakir ataukah Al-Faqirus Sabir? Mana yang lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah? Apakah orang kaya yang bersyukur ataukah orang fakir yang bersabar? Jadi mana yang lebih utama, orang kaya yang bersyukurkah atau orang fakir yang bersabar? Ini kan sama-sama baik. Orang kaya bersyukur itu baik, orang fakir yang sabar juga baik. Jadi ada khilaf di antara ulama, ada perbedaan pendapat. Sebagian kelompok ulama mengatakan bahwa yang paling baik di antara keduanya adalah orang kaya yang bersyukur. Sebagian lagi mengatakan orang miskin yang bersabar. Karena antara sabar dengan syukur ini sebenarnya ada hubungannya. Pada minggu sebelumnya kita membahas tentang sabar. Antara sabar dan syukur itu saling berkaitan.
Jadi mana yang lebih utama antara al-ghaniyus syakir dengan al-faqirus sabir? Ini panjang, perbedaan antara ulama ini sangat panjang. Artinya pembahasan masalah perkara ini ada habisnya. Jadi Saikum ulama mengatakan ini, Saikum lagi mengatakan ini. Jadi ada habisnya. Sehingga ada yang mengatakan ini sama dengan khilaf orang yang mengatakan mana yang lebih dulu, ayam kah hintalu, Pak? Kan ada mana dahulunya, ayam kah hintalunya? Itu kan ada habisnya. Sampai kapan kita bisa mengetahui mana yang lebih dahulu antara ayam lawan hintalunya? Yang jelas kata para ulama, yang jelas kata para ulama itu tergantung keadaan. Jadi tergantung keadaan antara dua orang ini. Kalau dia mendapat nikmat, semakin dia mensyukurinya, maka semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang mendapat bala, mendapat musibah, mendapat ujian, semakin sabar, maka semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadada kesimpulannya tergantung pribadi masing-masing. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat, hendaknya kita banyak bersyukur. Ketika kita mendapat musibah, mendapat bala, hendaknya kita selalu bersabar atas bala yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam setiap sesuatu yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika kita bersyukur kepada Allah atau kita bersabar kepada Allah, di dalamnya ada pahala yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini termasuk akhlak yang sangat terpuji kata Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad adalah akhlak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diceritakan di zaman Nabi Musa alaihissalam, di zaman Nabi Musa alaihissalam, di zaman Nabi Musa itu beliau hidup bersama dengan suku atau bangsa Israel. Jadi pengikut Nabi Musa ini adalah bangsa Israel. Jadi di antara orang Israel itu ada yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam dalam keadaan baju yang compang-camping, dalam keadaan lusuh, karena orang ini hidup dalam keadaan fakir. Orang fakir ini datang kepada Musa alaihissalam dan berkata kepada Nabi Musa, tolong wahai Nabi Allah, berikan aku amalan agar bisa menjadi orang kaya. Biar orang fakir ini datang kepada Nabi Musa, beri pangkulunnya amalan supaya sugih. Lalu biar Nabi Musa nyaman aja, caranya menghendak sugih, hendak menjadi kaya, lepas daripada kemiskinan. Jadilah engkau orang yang banyak bersyukur, banyak-banyak bersyukur. Orang yang diberi nasihat oleh Nabi Musa ini sarik, biar orang fakir nih kayak panah bersyukur. Nah ada nih aja sakit benar, sudah hidup dia sakit benar, secara berkurang kayak panah bersyukur. Lalu Nabi Musa tersenyum. Dan Nabi Musa itu pengamalannya menghendak nikam sugih, banyak bersyukur. Akhirnya orang ini boleh dalam keadaan marah sarik kepada Nabi Musa alaihissalam. Kadalawa setelah itu datang lagi orang ini datang kepada Nabi Musa minta amalan supaya jadi orang miskin. Orang ini sudah bosan, sudah buyang jadi orang sugih. Karena kata orang ini dengan kekayaannya, dengan semua harta yang dimilikinya, dia merasa tidak nyaman ketika beribadah kepada Allah. Bari ulun amalan supaya jadi orang miskin. Lalu jar Nabi Musa kepada orang yang kaya ini, amalannya mudah. Jangan lagi kan bersyukur dengan Allah. Jangan bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala.
Ada usaha lagi bersyukur. Lalu dia orang sugih ini kayak apa kan bersyukur? Kita ini hinak diberi Allah, mata melihat diberi Allah, telinga mendengar diberi Allah. Serabaan di awal kita ini nikmat daripada Allah. Kayak apa kita kada bersyukur dengan Allah? Lalu orang tadi pun kulik dan tetap dalam syukurnya kepada Allah. Kada awalnya kada bersyukur dengan Allah. Lalu dilihat oleh Nabi Musa setahun kemudian keadaan dua orang ini. Yang satu disuruh Nabi Musa bersyukur kada mau. Yang satu disuruh Nabi Musa ampih bersyukur kada mau. Ternyata yang kaya tadi tambah kaya, yang sugih tadi tambah sugih, yang miskin tadi tambah miskin. Nah ini sebertaan kuncinya ada di dalam syukur. Dengan syukur itu akan ditambah nikmat kita, bukan hanya nikmat yang bersifat lahiriah. Kita jangan memandang nikmat itu hanya bersifat lahiriah, tapi juga nikmat yang bersifat batiniah. Banyak orang yang kita lihat hidupnya sederhana, tapi dia bahagia karena hatinya bahagia. Banyak orang yang kita lihat mereka kaya, hidup mewah, tapi hatinya tidak nyaman, hatinya sengsara, hatinya miskin. Jadi banyak orang yang lahiriahnya miskin, hatinya kaya. Banyak orang yang lahiriahnya kaya, tapi hatinya miskin. Nah ini semuanya kembali kepada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nikmat itu letaknya ada di dalam syukur. Yang kecil akan menjadi besar ketika kita syukuri. Nah ini sedikit nasihat daripada Al-Habib Muhammad bin Abdullah Dar. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf minta maaf, minta redha. Hakaza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.